Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan juz 24 halaman 37 mengenai alam arsy. Beliau mengatakan wa ya'ni bil arsy as-sarir. Allah menghendaki mengenai arsy ialah as-sarir, ranjang atau singgasana. Beliau memaknai alam arsy adalah ranjang atau singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita fahami bahwa arsy itu merupakan alam yang berfisik. Saya baca di dalam kitab Al-Asma was Sifat karya Imam Baihaqi, Abu Bakar bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, halaman 398-399. Beliau mengatakan bahwa apa yang dikatakan para ahli tafsir ala annal arsya huwas sarir, atas sesungguhnya arsy ialah singgasana atau ranjang, wa annahu jismun mujassamun, dan arsy itu berfisik yang didesain oleh Allah bentuk fisik. Khalaqallahu ta'ala wa amara malaikatahu bihimlih. Allah menciptakan alam arsy dan memerintahkan para malaikat untuk memikulnya. Wa ta'abbadahum bi ta'dhimihi wat tawaf, dan memerintahkan para malaikat untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan dan menjadikan arsy sebagai tempat tawaf. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua tentang arsy di atas air. Ayat 7 surat Hud. Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam tafsirnya Ta'wilatu Ahli Sunnah jilid 6 halaman 100-101. Beliau mengatakan jika arsy itu dimaknai sebagai kinayah dari kerajaan dan kesultanan Allah, maka memaknainya arsy di atas air ialah kana adhara mulkahu anima. Allah menunjukkan, mendahirkan kerajaannya dari air, yakni li'anna bil ma'i duhuru kulli syai', karena dengan air tampaknya segala sesuatu dari ciptaan Allah, sesuai surat Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan aku jadikan dari air segala makhluk hidup, segala sesuatu yang hidup. Itu kalau arsy diberikan arti kinayah, yakni kerajaan dan kesultanan. Jika arsy itu memang diberikan makna as-sarir, jadi Imam Al-Maturidi tidak menolak apa yang ditafsirkan oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari bahwa arsy itu merupakan alam berfisik, yakni as-sarir, ranjang atau singgasana,
juga ditafsirkan oleh Al-Baihaqi, maka Al-Maturidi mengatakan jika arsy itu diberikan arti as-sarir atau al-kursi, maka ini adalah mengalam arsy yang diciptakan oleh Allah, yakni singgasana ranjangnya Allah yang Maha Raja, liyamtahina malaikatahu bihamlih, untuk menguji para malaikatnya, membawanya, memikulnya, wal khidmah lahu, dan berkhidmah kepadanya, meskipun Allah tidak membutuhkan dikhidmai, ala ma yakunu limulukil ardi sarir, seperti raja-raja di bumi itu mempunyai ranjang, mempunyai singgasana. Nah, ini jelas juga bisa diterima. Jadi arsy di atas air juga bisa diterima dalam arti as-sarir, yakni ranjang dan singgasana. Kemudian tafsirannya Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Mannar juz 12 halaman 16, Rasyid Ridha mengatakan bahwa di dalam tafsirnya, wa amma arsyur rahman azza wa jalla fahuwa min alamil ghaib, dan adapun arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih, azza wa jalla, Maha Mulia, Maha Agung, maka ia termasuk alam gaib, alladzi la nudrikuhu bihawasina, yang kita tidak menemukannya dengan panca indera kita, wala nastati'u tasawwurahu bi afkarina, dan kita tidak mampu menggambarkan, mengkhayalkan, membayangkan dengan pikiran kita. Ini versi Rasyid Ridha. Jadi beliau tidak memastikan apakah arsy itu jisim dalam bentuk benda, as-sarir, atau dalam makna kinayah. Beliau tidak memastikan. Itu Rasyid Ridha. Tapi ahli sunnah wal jamaah sudah diwakili oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Baihaqi, Abu Mansur Al-Maturidi, bahwa arsy itu adalah alam yang berfisik. Masalah yang ketiga, arsy dipikul oleh malaikat. Surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya, mereka malaikat yang memikul arsy. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan memikul arsy Tuhanmu di atas mereka di hari kiamat 8 malaikat. Jadi besok pada hari kiamat arsy dipikul oleh 8 malaikat. Bagaimana makna ini? Saya baca, ini masalah ketiga di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi di juz 18 halaman 266. Imam Al-Qurtubi mengatakan, menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hamalatal arsy al-yawma arba'ah, sesungguhnya malaikat yang memikul arsy pada hari ini di dunia berjumlah 4. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka nanti apabila terjadi hari kiamat, ayyadahumullah ta'ala bi arba'atin akhirin, maka Allah akan menguatkan 4 malaikat itu ditambah dengan 4 malaikat lain.
jadi berjumlah 8. Fakanu samaniyah. Nah, ini juga masalah ketiga ini. Masalah malaikat memikul ars berjumlah 8, 4. Sekarang ini 4 malaikat sesuai hadis Nabi SAW. Ketika belum kiamat, nanti sesudah kiamat ditambah 4 menjadi 8. Masalah keempat, profil malaikat yang memikul ars. Saya baca dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karya Al-Hakim jilid 2 halaman 500, mengutip dari Abbas bin Abdul Muttalib mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Malaikat 8 malaikat memikul ars di hari kiamat. Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan dalam tafsirannya, beliau mengatakan samaniyatu amlak ala suratil aw'al. 8 malaikat yang diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, bentuknya adalah kambing hutan atau kambing gunung. Kambing hutan yang hidup di pegunungan atau disebut dengan wa'lun. Jadi malaikatnya nanti 8 memikul ars. Profil malaikat ini bentuknya bentuk kambing hutan. Tapi malaikat itu kekuasaan Allah, maha besarnya Allah bisa menciptakan malaikat dalam berbagai bentuk. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikutip oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak jilid 2 halaman 500. Masalah kelima, konstruksi ars berkaki. Bahwa Allah menciptakan alam ars itu konstruksinya pakai kaki, punya kaki, seperti ranjang, seperti singgasana. Ini saya baca di dalam Sahihul Bukhari, hadis Bukhari, nomor hadis 2412. Di dalam Fathul Bari jilid 5 halaman 89-90. Fathul Bari jilid 5. Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan nomor hadis 2412. Konstruksi ars berkaki, ini masalah kelima. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan, fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya manusia itu mati pada hari kiamat, berjatuhan mati dengan ditiupnya trompet sangkala oleh malaikat Israfil. Fa akunu awwala man tanshaqqu anhul ardu. Maka aku orang yang pertama kali bumi membelah, bumi membuka, bumi merekah, keluar dari kubur, akulah yang pertama. Dengan izin Allah, faida ana, aku ketika keluar dari kubur, esok pada hari kebangkitan, faida ana bi Musa, aku telah berjumpa dengan Musa. Maka ketika itu aku berjumpa dengan Musa, hari kebangkitan,
akhidun biqaimatin min qawaimil arsh. Musa alaihi salam sedang berpegangan dengan satu kaki di antara kaki-kaki alam ars. Berarti alam ars itu berkaki, berfisik. Ini bersesuai dengan hadis sahih riwayat Bukhari. Yang keenam, masalah posisi dan letak ars. Posisi dan letak ars. Saya baca di dalam hadis Bukhari, nomor hadis 2790 di Fathul Bari, jilid 6, Fathul Bari jilid 6, halaman 13. Beliau Imam Bukhari mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus. Maka jika kamu sekalian memohon kepada Allah, maka memohonlah kepada Allah, mintalah surga firdaus. Firdaus itu dari kata fardasah, artinya lebar. Jadi al-firdaus adalah surga yang sangat lebar. Al-fardasah as-sa'ah, sa'atun, dari kata wasi'a yasa'u sa'atun, artinya wasi'a yasa'u wus'an wasa'atan, artinya luas, lebar. Al-firdaus dari kata fardasah. Fa innahu awsatul jannah wa a'lah. Maka sesungguhnya surga firdaus adalah surga yang posisi paling tengah dan surga yang posisi paling atas. Nah, kemudian ada seorang rawi bernama Yahya bin Salih menduga ada hadis lanjutannya, menduga wa fawqahu arsyur rahman. Lanjutannya hadis diduga ada kata wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus posisi letaknya ars. Jadi posisi dan letak ars berada di atas surga firdaus. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus adalah arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih. Tapi redaksi hadis ini masih diduga oleh Yahya bin Salih. Tetapi data yang lain bahwa Muhammad bin Fulayh rawi mendapatkan informasi dari ayahnya yaitu Fulayh. Qala Muhammad bin Fulayh an abih. Imam Bukhari mengatakan qala Muhammad bin Fulayh an abih. Muhammad bin Fulayh dari ayahnya menetapkan, bukan menduga tapi menetapkan, memang Nabi mengatakan wa fawqahu arsyur rahman, bahwa di atas surga firdaus itu posisi dan letak arsy-Nya Allah yang Maha Pengasih. Jadi Muhammad bin Fulayh tidak ragu-ragu dengan adanya redaksi hadis ars di posisi di atas surga firdaus. Masalah yang ketujuh, arti istiwa. Istiwa itu ada yang memaknai bersemayam, ada yang memaknai bertakhta di atas ars, ada yang memaknai bersemayam di atas ars, ada yang memaknai bertakhta, berkuasa di atas ars.
Sebelum saya menjabarkan tentang persoalan ini, saya sampaikan dulu bahwa di dalam Al-Quran kata arsy itu sebanyak 26 kali. Dari 26 kali itu, yang 21 kali ini arsy terkait dengan Allah. Yang kedua, ada arsy-nya Nabi Yusuf, yaitu singgasana atau kursi Yusuf alaihissalam. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya di atas arsy, di atas kursi raja, kursi singgasana. Surat Yusuf ayat 100. Itu disebut satu kali arsy-nya Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Kemudian arsy-nya Balqis atau dikenal Bilqis, arsy-nya Ratu Balqis dalam Al-Quran 4 kali. Di surat An-Naml ayat 23, ayat 38, ayat 41, ayat 42. Sedangkan arsy yang terkait dengan Allah itu 21 kali. Di situ yang ada kata redaksi istawa berkaitan dengan istiwa alal arsy. Nanti kita sampaikan apakah makna bersemayam dan apakah makna bertahta atau menguasai. Itu persoalan istiwa alal arsy terdapat dengan arsy yang dikaitkan dengan kata istawa itu 6 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 54, surat Ar-Ra'di ayat 2, surat Toha ayat 5, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, surat Al-Hadid ayat 4. Jadi sebanyak 6 kali istawa, Allah istawa dikaitkan dengan arsy, di atas arsy. Bagaimana maknanya? Dari kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri, semua dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, saya tidak mengambil dari di luar ahli sunnah wal jamaah. Pertama, saya ambilkan contoh dalam tafsir Jalalain yang bagian awal yang ditulis, dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan summastawa 'alal arsy ayat 54 surat Al-A'raf. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Beliau mengatakan huwa fil lughati sarirul maliki. Arsy secara bahasa adalah ranjang singgasana raja. Maka beliau memaknai apa adanya. Allah bersemayam istiwaan yaliqu bihi. Istiwa bersemayam yang layak pada Allah. Yakni tidak mujassimah. Yakni beliau tidak mengatakan Allah berjisim, berfisik seperti makhluk. Allah qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Dan Allah tidak bertempat berarti menempati di arsy. Beliau tidak mengatakan begitu, bertempat hajat, yakni Allah butuh tempat, bukan begitu. Beliau tambahkan istiwaan yaliqu bihi, bersemayam yang layak kepada Allah. Yakni bagaimana gambarannya tidak diketahui. Pokoknya yang layak bagi Allah. Kalau layak bagi Allah berarti Allah tidak berjisim, Allah tidak hajat tempat, tidak butuh tempat. Nah, ini tafsirannya Jalaluddin As-Suyuti.
Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain lagi, ya, yang bagian Al-Mahalli di surat Al-Hadid ayat 4, ketika Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan summastawa 'alal arsy, beliau menafsirkan al-kursi. Al-kursi istiwaan yaliqu bihi. Bersemayam di atas arsy diartikan kursi istiwa yang layak bagi Allah. Jadi beliau ini tafwid, menyerahkan diri bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, pokoknya yang layak bagi Allah dan Allah sendirilah yang mengetahui. Istiwaan yaliqu bihi. Istiwa bersemayam yang layak bagi Allah, yakni diserahkan kepada Allah, Allah lah yang maha mengetahui. Yakni tidak boleh diyakini Allah berjisim, Allah butuh tempat, tidak boleh. Nah, diyakini begitu tidak boleh. Kemudian sama-sama ahli sunnahnya, rupa-rupanya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lebih condong takwil. Sama-sama ahli sunnah wal jamaahnya. Saya baca dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, ini juga mewakili tokoh ahli sunnah wal jamaah dari Asy'ari, dari pengikut Asy'ariyah. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi atau tafsir Mafatihul Ghaib juz 14 halaman 120, beliau mengatakan kalau Allah diartikan bersemayam di atas arsy, walaysa aidan min sifatil madhi wassana, kata beliau, ini juga tidak termasuk sifat-sifat memuji kepada Allah. Kalau hanya diartikan Allah bersemayam di atas arsy, diartikan bertempat, maka ini bukan pujian kepada Allah. Karena apa? Li'annahu ta'ala qadirun ala an yujlisa jami'a a'dal baqi wal ba'ud ala al-arsh. Karena Allah juga mampu, bisa membuat sejumlah kutu kasur dan nyamuk duduk bertengger di atas arsy. Wa ala ma fawqal arsy, juga bisa menempatkan, mendudukkan kutu kasur nyamuk di atas alam yang di atasnya arsy. Maka kalau Allah diartikan duduk di atas arsy, laisa min dalaili isbatis sifat waddad, ini tidak bisa dijadikan dalil menetapkan mengenai sifat Allah dan zat Allah, wala min sifatil madhi wassana, dan tidak bisa bertema mengenai sifat-sifat pujian, memuji kepada Allah. Dan ini nanti kalau Allah diartikan bersemayam di atas arsy, ini tidak nyambung dengan amma qablah wa amma ba'dah, dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, yang ayat-ayat itu terkait dengan kamalihi fil qudrah wal hikmah, tentang kesempurnaan Allah di dalam kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Fasabata annal murad minhu laysa dhalik, maka Ar-Razi mengatakan yang dikehendaki itu bukan bersemayam, balil muradu minhu kamalu qudratihi, yang dikehendaki dari kata istiwa 'alal arsy, summa istawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang maha pengasih di atas arsy bersemayam, itu bukan bersemayam tetapi berkuasa. Kamalu qudratihi fi tadabiril mulki wal malakut, sempurnanya Allah menguasai di dalam mengatur
kerajaan yang lahir yang kelihatan mata wal malakut, dan kerajaan yang tidak kelihatan, hatta tasiru hadhil kalimah munasibatan lima qablaha wa lima ba'daha, sehingga kalimat Allah istiwa di atas arsy ini sesuai, ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Ini menurut Ar-Razi. Jadi sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan ia bersemayam kepada Allah, bersemayam di arsy yang layak bagi Allah, tidak tajsim, tidak butuh tempat, dan diserahkan kepada Allah. Al-kaif majhul. Bagaimana gambarannya kita tidak tahu. Tafwid kepada Allah. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan arti sumastawa alal arsy atau ar-rahmanu alal arsy istawa ialah menguasai. Jadi tidak bersemayam tapi bertakhta. Wallahu a'lamu bissawab. Yang terakhir, memang kedua-duanya ada dalam linguistik bahasa Arab. Saya baca di dalam sebuah kamus klasik, kamus bahasa Arab As-Sihah. Ini kamus sebelum munculnya kamus besar Lisanul Arab karya Ibnu Mandur, belum ada kamus besar Al-Mukhid, belum ada kamus besar Tajul Arus. Ini kitab ditulis oleh Ismail bin Hamad Al-Jauhari Al-Farabi, Kamus As-Sihah, di jilid 2 halaman 1735. Memang istawa itu ada yang memaknai dalam bahasa Arab, istawa itu satu, ala, tinggi di atas arsy, yakni Allah tinggi di atas arsy, bertakhta, menguasai di atas arsy. Ada yang maknai istaqarra, tetap. Nah, ini yang rawan. Di makna tetap ini jangan sampai terbawa ke mujassimah, ke tajsim, mengatakan Allah butuh tempat arsy. Jangan sampai begitu. Tapi kita istiwaan yaliqu bihi, istiwa yang layak bagi Allah, yakni tidak butuh tempat. Kemudian makna yang ketiga, istawa itu ada yang diberi makna istaula. Jadi ada bahasa Arabnya, istawa artinya istaula, menguasai. Dan rupa-rupanya Fakhruddin Ar-Razi ini memakai dari linguistik bahasa Arab, istawa artinya istaula, menguasai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.